Cocok untuk anak kos. Ini dia AC Mini. Desainnya simple serta menawan. Ukuran minimalis, ringan, bisa dibawa kemana-mana. Ada fitur lampu tidur, bisa di indoor dan di outdoor. Suhu yang dihasilkan dingin, harga murah. Untuk pembeliannya cek di link di bawah ini. Untuk kekurangannya tonton sampai habis hanya di YouTube Ruang Tesla. Halo teman-teman, saya Hendra dari Ruang Tesla. Kali ini saya akan meng-review AC Mini. Tidak hanya sekedar meng-review, saya akan mencoba mencari kelebihan dan kekurangan AC Mini ini. Oke, langsung saja kita unboxing. Dan sudah mulai terlihat isi dalamnya. Untuk mereknya Arctic Air Ultra. Kita lihat ada apa saja isi dalam kotak ini. Ternyata hanya ada air cooler dan buku panduan. Ini saya lepas saja plastiknya biar kelihatan kinclongnya. Dan ini dia, air cooler mini Arctic Air Ultra. Untuk desainnya memiliki panjang 16 cm, lebarnya 14 cm, dan tingginya 16 cm. Dengan bobot berat 680 gram. Di atas kita akan menemukan ada tombol on off yang memiliki fungsi 3 kecepatan yang diiringi lampu indikator biru di sebelahnya. Dan di sebelahnya ada fitur tombol lampu warna-warni, biasanya digunakan untuk lampu tidur. Next, di belakangnya kita akan menemukan kipas, lalu untuk di depannya kita juga akan menemukan filternya. Untuk membersihkan filternya cukup mudah, tinggal dicelupkan dengan air bersih. Jika ingin lebih maksimal lagi, juga boleh menggunakan sabun cair. Selanjutnya, suplai tegangannya 5 volt DC dengan arus 1-2 ampere. Tapi sayang kita hanya mendapatkan kabel konektor USB saja. Untungnya karena ukuran yang portable tentu bisa kepakai di luar ruangan menggunakan power bank. Padahal jika mendapatkan satu set adaptor saya rasa akan berasa jauh lebih baik lagi. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan adaptor seperti ini, saya sudah sediakan linknya di deskripsi. Berikutnya sepintas akan terlihat uap yang keluar di sela-sela grill fan. Sebenarnya uap ini adalah hasil mesin spray yang ada di dalam. Untuk cara kerjanya, posisi kipas intake akan menyorong uap dingin dari spray lalu melewati filter, maka akan menghasilkan udara yang dingin dan bersih. Ada sedikit problem, untuk kipasnya ini kecepatan anginnya sangatlah rendah. Saya nggak tahu yang bermasalah hanya unit saya saja atau memang dirancang dengan kecepatan rendah seperti ini. Jika teman-teman dapat unit dengan kecepatan kipas jauh lebih cepat dari saya, coba komen di kolom komentar ya. Ini saya coba bandingkan dengan kipas mini yang harganya 20 ribuan, namun hasilnya lebih unggul kipas mini yang lebih murah. Padahal untuk speednya masih nomor 1 loh. Wah, gawat ini. Kalau speed 3 udah jelas kalah jauh ya. Dan setelah saya cek tegangan kerja kipasnya 12 volt, lalu saya coba menggunakan power supply 12 volt. Tapi harus dipisahkan suplainya, jika tidak resistor SMD-nya akan terbakar seperti ini. Untuk hasilnya ternyata lebih kencang, teman-teman bisa cek di video. Jadi kesimpulannya menurut saya sedingin apapun kalau ketekanan anginnya rendah ya tetap nggak berasa. Apalagi cuman kebergantungan sama suhu air. Selanjutnya kita tes suhunya. Ini saya kalibrasi dulu biar nggak ada dusta di antara kita. Dimulai dari suhu 31 derajat. Setelah itu langsung saya masukkan saja. BTW ini saya masukkan agak dalam ya teman-teman. Saya kira-kira sampai terkena uap dinginnya. Dan hasilnya 26 derajat Celcius. Dengan catatan harus diberi es pada penampungan airnya. Perlu diperhatikan, saya menemukan problem yang sering terjadi untuk air cooler mini ini. Banyak yang menyebutnya sebagai AC mini. Hati-hati jangan sampai salah tanggap. Khususnya orang awam mungkin banyak yang nggak begitu paham tentang teknologi. Jadi wajar aja banyak yang tertipu karena namanya. Yang membuat orang berpersepsi, berekspektasi tinggi dan menganggap ini sebagai air conditioner mini bukan air cooler mini.
Jika ada tukang review yang mengatakan ini dingin bisa menghasilkan suhu sekian derajat, lalu membuat kata hiperbola seolah-olah suhu yang dihasilkan bisa menandingi AC tanpa ada penjelasan cara kerja, kelebihan dan kekurangannya, itu bohong, bullshit, jangan percaya. Ditambah lagi kemasan desain marketingnya berlebihan. Untuk kantor masih oke lah, tapi untuk ruang tamu dan dapur sepertinya nggak cocok. Saya bukan gak suka sama alat ini atau menilai bahwasannya alat ini tidak bagus. Saya hanya ingin teman-teman memahami fungsinya. AC mini atau air cooler mini ini lebih cocok untuk personal atau satu orang saja. Gak bisa untuk beramai-ramai, gak bisa untuk mendinginkan ruangan atau kondisi di outdoor yang panas sekalipun. AC mini lebih cocok pada saat kondisi situasi keadaan yang dirasa kurang dingin. Atau bisa disimpulkan AC mini hanya cocok sebagai pelengkap penyejuk udara saja. Dan harus pakai es atau air dingin supaya angin yang dihasilkan tetap sejuk. Itu pun gak akan berselang lama karena hanya bergantung pada suhu air. Untuk kelebihan dan kekurangannya teman-teman bisa cek di video. Sedikit tips untuk memaksimalkan udara yang dihasilkan sejuk. Teman-teman bisa mencelupkan filter pada air es atau memasukkan ke freezer terlebih dahulu sebelum dipakai. Agar ada aroma terapi pada air cooler, teman-teman boleh memberi minyak esensial. Untuk link pembeliannya sudah saya cantumkan ya teman-teman. Lalu untuk harga air cooler mini ini bisa berubah kapan saja, bisa naik dan bisa turun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Have a nice day, see you.